Katanya, suara rakyat berdaulat. Tapi kenapa suara kita cuma terdengar saat pemilu? Banyak yang bilang demokrasi solusi, tapi fakta di lapangan berkata sebaliknya. Yang dijual demokrasi adalah harapan, yang diwariskan ke rakyat adalah beban. Demokrasi gagal menyejahterakan umat, ini faktanya. Demokrasi sering disebut sebagai sistem terbaik yang pernah ada. Katanya, demokrasi memberi suara kepada rakyat, melindungi hak dan menjamin kesejahteraan. Di sekolah, di televisi, bahkan di mimbar-mimbar resmi, demokrasi digambarkan seolah tidak punya alternatif. Namun jika kita jujur melihat realitas sehari-hari, muncul satu pertanyaan sederhana. Kalau demokrasi benar-benar menyejahterakan, kenapa hidup rakyat justru makin berat? Harga kebutuhan pokok naik hampir tiap tahun. Lapangan kerja sulit, utang negara membengkak, dan jurang antara kaya dan miskin semakin lebar. Ini bukan cerita satu negara, ini pola yang berulang. Janji demokrasi yang tak pernah benar-benar sampai. Dalam demokrasi, rakyat dijanjikan kekuasaan tertinggi. Rakyat memilih wakil, rakyat menentukan pemimpin. Masalahnya, kekuasaan rakyat sering berhenti di bilik suara. Setelah pemilu selesai, rakyat kembali jadi penonton. Keputusan penting dibuat di ruang tertutup. Kebijakan ekonomi ditentukan oleh segelintir elit dan pemilik modal. Rakyat hanya merasakan dampaknya, bukan ikut menentukan arahnya. Setiap 5 tahun, janji diulang. Setiap 5 tahun, harapan dibangkitkan. Namun hasilnya sering sama. Yang berubah hanya wajah pemimpin, bukan nasib rakyat. Demokrasi itu mahal, dan yang mahal selalu ada sponsor. Ini fakta yang jarang dibicarakan secara jujur. Demokrasi modern membutuhkan biaya besar, kampanye mahal, iklan politik mahal, logistik pemilu mahal. Pertanyaannya sederhana, dari mana uangnya? Jawabannya hampir selalu sama, dari pemodal, sponsor, dan kepentingan besar. Akibatnya, ketika seorang kandidat menang, ia tidak sepenuhnya bebas. Ada balas jasa, ada kepentingan yang harus dijaga. Ada keputusan yang tak bisa diambil karena bertabrakan dengan penyokong kekuasaan. Maka jangan heran jika kebijakan sering lebih ramah kepada investor daripada kepada petani, buruh, dan pedagang kecil. Ini bukan soal niat jahat pribadi, ini konsekuensi sistem. Hukum sama rata di atas kertas, tapi tidak di lapangan. Secara teori, demokrasi menjunjung tinggi supremasi hukum. Semua warga negara sama di mata hukum. Namun realitasnya sering berbeda. Rakyat kecil salah sedikit, langsung diproses. Orang besar salah besar, prosesnya panjang, berliku, bahkan bisa hilang. Uang dan jabatan menjadi perisai. Hukum bisa dinegosiasikan. Keadilan bisa ditunda atau tidak datang sama sekali. Saat hukum tidak lagi tegas dan adil, kepercayaan rakyat runtuh. Dan ketika kepercayaan hilang, yang tersisa hanyalah kepatuhan terpaksa. Demokrasi mengukur kesejahteraan dengan angka, bukan rasa. Dalam demokrasi, kesejahteraan sering dinilai dari statistik, pertumbuhan ekonomi, indeks, grafik, dan persentase. Masalahnya, rakyat tidak hidup di grafik. Rakyat hidup di dapur, di pasar, di kontrakan sempit, di cicilan yang tak pernah selesai. Jika ekonomi disebut tumbuh tapi rakyat tetap sulit makan, maka ada yang salah. Jika negara disebut maju tapi rakyat takut sakit karena biaya, maka ada yang keliru. Kesejahteraan sejati bukan soal angka, tapi soal hidup yang layak. Mayoritas tidak selalu benar. Salah satu fondasi demokrasi adalah suara mayoritas. Apa yang dipilih mayoritas dianggap sah. Masalahnya, kebenaran tidak selalu mengikuti jumlah. Jika mayoritas salah arah, maka kebijakan salah bisa dilegalkan. Jika mayoritas dipengaruhi propaganda, maka keputusan kolektif bisa menyesatkan. Dalam sejarah manusia, banyak kezaliman lahir dengan dukungan mayoritas. Maka pertanyaannya, apakah suara terbanyak selalu berarti keputusan terbaik? Islam punya pandangan berbeda. Islam tidak menilai keberhasilan negara dari popularitas penguasa, tetapi dari terpenuhinya kebutuhan rakyat. Dalam Islam, pemimpin adalah pelayan, bukan selebritas politik. Kekuasaan adalah amanah, bukan hadiah pemilu. Hukum tak tunduk kepada suara mayoritas, tapi kepada keadilan.
negara wajib memastikan kebutuhan pokok rakyat terpenuhi, kekayaan alam dikelola untuk kepentingan umum, hukum berlaku adil tanpa pandang status. Jika rakyat lapar, pemimpin bertanggung jawab. Jika rakyat miskin, negara wajib mencari solusi, bukan alasan. Ini standar yang tinggi, dan standar tinggi memang tidak nyaman bagi penguasa. Kenapa demokrasi tetap dipertahankan? Jika banyak masalah muncul, kenapa demokrasi tetap dipuja? Karena demokrasi menguntungkan elit meski tidak selalu menyejahterakan umat. Ia memberi legitimasi, bukan jaminan keadilan. Ia menciptakan stabilitas politik, bukan kepastian hidup layak. Selama rakyat sibuk berharap pada pemilu berikutnya, akar masalah jarang disentuh. Mengganti orang tanpa mengganti sistem. Inilah kesalahan yang terus berulang. Ketika hidup sulit, rakyat marah pada pemimpin. Pemimpin diganti, sistem tetap. Hasilnya bisa ditebak, masalah muncul lagi dengan aktor baru. Tanpa keberanian membicarakan sistem, umat akan terus berputar di lingkaran yang sama. Jujur pada fakta, mengkritik demokrasi bukan berarti membenci rakyat. Justru sebaliknya, ini bentuk kepedulian pada nasib umat. Jika sebuah sistem berulang kali gagal menyejahterakan umat, maka wajar jika ia dikaji, dikritik, dan dibandingkan. Karena umat tidak butuh sistem yang sekedar terdengar indah, tetapi sistem yang benar-benar mengurus kehidupan mereka. Dan selama demokrasi hanya sibuk mengelola kekuasaan, bukan menuntaskan penderitaan, maka kegagalannya bukan kebetulan, melainkan kenyataan.